Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Dwi Wijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul renungan malam ini adalah Nafas Hidup dari Pencipta. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Ada satu teori mengenai penciptaan manusia yang disebutkan dengan The Big Bang Theory, yang mengatakan bahwa dunia ini terjadi sebagai hasil dari benturan planet sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Demikianlah akhirnya bumi kita ini dibentuk. Dalam hal ini manusia itu adalah hasil dari kebetulan dan tidak diciptakan dengan tujuan ataupun maksud tertentu. Segala sesuatu terjadi tanpa perencanaan dan hanya secara kebetulan saja. Namun, Alkitab tidak mengatakan demikian. Manusia diciptakan sesuai dengan rencana Allah. Tuhan dalam kasih-Nya yang ajaib telah membentuk manusia dan Dia menghembuskan nafas ke hidungnya, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah mempunyai rencana bagi manusia agar dapat memuliakan namanya. Jadi dalam hal ini, kita mendapatkan dua hal penting dibandingkan dengan teori evolusi dari mereka yang tidak bertuhan. Pertama, kita mempunyai pencipta yang bermaksud untuk membentuk manusia dari debu tanah. Dengan demikian manusia bukan diciptakan secara kebetulan. Ciptaan manusia direncanakan dengan hati-hati. Kedua, kita melihat bahwa Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam. Artinya manusia sudah ada hidungnya, paru-parunya atau jantungnya, namun sama sekali tidak berfungsi tanpa nafas hidup dari Tuhan. Jadi jelaslah bahwa Tuhan adalah pemberi kehidupan, karena tanpa nafas hidup seorang tidak akan memiliki kehidupan. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat akan pencipta kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 100 ayat 1-3, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita harus memuliakan dan memuji pencipta kita, karena pencipta kita direncanakan bukan secara kebetulan. Dalam rencana Tuhan, kita memerlukan udara atau nafas hidup untuk kelangsungan hidup kita. Memang kita membutuhkan makanan dan air untuk hidup, tetapi kita juga membutuhkan udara secara mutlak. Bahkan kita tidak bisa hidup tanpa bernafas dalam waktu 6 menit. Kita membutuhkan nafas untuk kehidupan yang sehat. Namun sama sekali tidak semua makanan itu sehat, demikian juga dengan udara. Seperti yang terjadi pada tanggal 3 Desember tahun 1984 di kota Bhopal, India, gas beracun telah meliputi udara di pabrik pestisida yang terdapat di kota tersebut. Hal ini menyebabkan kematian ribuan orang yang berada dalam lingkungan sekitar 30 mil persegi. Jadi udara yang kita hidup itu dapat berupa udara yang kotor dan menjadi racun bagi tubuh manusia. Karena itu carilah udara bersih yang dapat kita peroleh dari tanam-tanaman hijau maupun dari air yang mengalir. Apakah itu lautan, sungai, air terjun maupun udara setelah habis hujan. Semoga dengan menghidupkan pola hidup sehat termasuk menghirup udara bersih, kita dapat tetap sehat dan kuat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.